honor pemakaman itu benar bahwa kami ada tim, yaitu tim pemakaman khusus untuk COVID. Nilainya memang tidak sebenarnya 100 jenazah yang dimakamkan, namun menjadi fantastis ketika dikalikan dengan 705 jumlah warga masyarakat Jember yang meninggal karena terpapar COVID. Mereka adalah pejabat pemerintah daerah yang digaji oleh negara dan mendapatkan tunjangan di luar gaji. Yang kedua, mereka tidak ikut di dalam prosesi pemakaman. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Makan uang dari mayat. Bupati Jember terima honor Rp100.000 per jenazah COVID. Kabar soal Bupati Jember Hendy Siswanto yang menerima honor sebesar Rp100.000 dari tiap pemakaman jenazah COVID-19 menuai sorotan publik. Publik pun menyayangkan adanya honor kepada Bupati Jember yang diberikan tiap kali ada jenazah COVID-19 yang dimakamkan. Salah satu netizen pengguna Twitter dengan nama @zulfauzi yang mengaku sebagai petugas pemakaman juga menyayangkan soal honor ke Bupati Jember tersebut. Lewat cuitannya di Twitter pada Jumat 27 Agustus kemarin, netizen itu curhat ke Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, soal hal tersebut. Kepada Hovifah, netizen juga mengaku heran mengapa Bupati Jember bisa mendapatkan honor, sementara dirinya yang bertugas memakamkan jenazah COVID-19 sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Bu Hovifah, kita saja yang bagian pemakaman, walau tugas malam hari tidak ada dapat apa-apa. Kok bisa Bupati dan juga Sekda dapat Rp100.000 per jenazah? Cuitan netizen itu juga ikut dibagikan pegiat medsos sekaligus mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahayan. Lebih lanjut, netizen juga menilai pemberian honor pada Bupati Jember tersebut tidak adil bagi para petugas pemakaman lantaran merekalah yang paling berisiko saat memakamkan jenazah COVID-19. Padahal risiko tertular jauh lebih bahaya ke kita. Ia pun juga mengingatkan kepada Bupati Jember dan para pejabat lainnya agar berhati-hati jika memakan uang dari jenazah orang yang telah meninggal dunia. Awas kena asam urat Pak kalau makan uang dari mayat, ucap sang netizen. Mengutip melalui Kompas TV, Bupati Jember Hendy Siswanto tidak membantah dirinya mendapatkan honor dari pemakaman jenazah COVID-19. Jumlah honor tersebut diketahui mencapai Rp70.500.000, namun honor itu tidak diterima setiap bulannya. Hendy menjelaskan, besarnya honor yang didapatkan karena banyaknya pasien COVID-19 yang telah meninggal dunia. Terlebih kata Hendy, jumlah warga yang meninggal karena COVID-19 pada bulan Juni sampai Juli 2021 memang meningkat. Adapun besaran perhitungan honor pemakaman jenazah yakni Rp100.000 setiap ada warga yang meninggal. Menurut Hendy, honor tersebut didapat karena bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap warga yang meninggal akibat COVID. Kami tidak berharap mendapatkan seperti itu. Kalau besar, artinya yang meninggal banyak. Kami tidak harapkan. Kenapa sekarang sampai 70 juta? Karena dihitung dari jumlah yang meninggal. Bupati Jember juga memastikan honor itu yang dia dapat dari tiap jenazah tidak dia gunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan diserahkan ke keluarga jenazah. Tiap hari kasusnya itu terus meningkat. Jangan sampai pandemi ini proyek. Bisnis rapid test, bisnis APD, bisnis obat-obatan. Jangan sampai di rumah sakit semua fokus urus COVID karena insentifnya besar Pak Ketua. Tapi jangan jadikan ini sebagai proyek. Cek juga ini para yang punya laboratorium. Jangan sampai alatnya ini hanya untuk COVID-kan orang. Terungkap penyimpangan uang negara Rp800 juta untuk proyek COVID-19. Kasus dugaan korupsi proyek penanganan pandemi COVID-19 di Pamekasan tahun anggaran 2020 telah terungkap. Kejaksaan berhasil menyamakan uang negara Rp800 juta. Hal ini disampaikan oleh Kasih Intel Kejari Pamekasan Hendra Purwanto Arifin. Ia menjelaskan kasus dugaan korupsi pada proyek penanganan dan pencegahan COVID-19 itu terungkap berdasarkan laporan yang disampaikan masyarakat ke institusi tersebut.
Hendra menjelaskan memang diketahui ada dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya, yakni harga satuan barang melebihi dari harga normal di pasaran. Atas laporan itu, Kejari Pamekasan langsung melakukan pengumpulan bahan keterangan ke sejumlah pihak dan rekanan pelaksana proyek. Begitu ucapnya. Kala itu ia melanjutkan, pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah membuat pengadaan tandon air untuk tempat cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun yang disasarkan pada masjid serta musola dan juga fasilitas umum lain di Pamekasan. Harga yang ditetapkan oleh BPBD sebesar Rp2,5 juta per satu set tempat cuci tangan yang terdiri dari tandon air, alat penyelenggara, dan juga sabun. Padahal harga normal di pasaran Rp1,2 juta hingga Rp1,5 juta saja. Institusi ini juga melakukan penunjukan langsung rekanan pelaksana proyek tanpa proses lelang dengan cara dibagi kepada 12 rekanan pelaksana proyek untuk membuat 1.555 tandon cuci tangan. Padahal sesuai dengan ketentuan, untuk dana proyek yang bernilai miliaran rupiah harus dengan proses lelang, bukan dari penunjukan. Alasannya karena bencana dan barang dibutuhkan dengan cepat, kalau itu bisa dipahami. Atas temuan tersebut, Kejari Pamekasan langsung berkoordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah, dalam hal ini Inspektorat. Pemkab langsung meminta agar kasus itu ditindaklanjuti dengan catatan pihak rekanan pelaksana proyek mengembalikan kelebihan uang kepada pemerintah. Akhirnya sebanyak 12 rekanan pelaksana proyek bersedia mengembalikan uangnya dan kasus ini dianggap selesai dengan catatan. Persoalan korupsi yang melibatkan pejabat negara saat ini menunjukkan bahwa pemerintahan Joko Widodo lebih buruk dibandingkan zaman Orde Baru. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies Gede Sriana Yusuf saat berbincang pada dialog virtual dengan tema KKN+D dan dampak besarnya, di mana digelar oleh Kantor Berita Politik RMOL. 6 tahun kepemimpinan Soeharto dia belum ngapa-ngapain, belum ada dinasti, tapi 6 tahun Jokowi berkuasa, korupsi merajalela dan dia sudah bentuk dinasti. Anak mantunya jadi kepala daerah. Gede juga menjelaskan, secara umum persoalan korupsi di era reformasi saat ini menunjukkan indikasi yang semakin parah. Hal ini terjadi karena adanya upaya-upaya penguasa untuk melahirkan dinasti dengan memanfaatkan akumulasi aset dari hasil korupsi. Akumulasi aset digunakan untuk membentuk dinasti, dan dinasti melahirkan kembali korupsi yang dahsyat. Dalam kondisi seperti ini, seharusnya sudah ada perlawanan dari masyarakat, terutama dari kalangan mahasiswa. Sayangnya menurutnya masyarakat juga sudah dibuat untuk bermental koruptif. Mental koruptif ini terlihat saat pemilu yang mahal. Di sana ada jual beli suara. Ini juga yang membuat masyarakat kurang mendapat penolakan terhadap pelaku korupsi. Begitu pungkasnya.